Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Joni Dara, sorry, minta maaf kalau ada kesalahan dalam membacakan nama. Shalom, saya mau bertanya, pada prinsipnya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan dunia ini dan segala isinya. Yesus adalah Allah yang menjadikan manusia dan mau menghapus dosa manusia agar manusia menjadi layak masuk ke kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga di mana Yesus berada. Mohon penjelasan dan ayat pendukungnya, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih, Saudara Joni Jara yang sudah bertanya, dan juga Jeffrey yang sudah membacakan. Pertanyaannya apa kira-kira, Jeffrey? Sepertinya dia mengetahui atau mungkin dengar dari pembicara-pembicara statement ini tentang Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Adakah ayat-ayat pendukung untuk penjelasan itu, Pendeta? Gitu. Apakah statement ini benar atau gimana? Mungkin itu yang meminta komentar dari Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Pada waktu Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, dan pada malam hari sebelum ia ditangkap, dia berbicara banyak kepada murid-muridnya tentang janji akan datangnya Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa setelah Tuhan Yesus nanti naik ke sorga. Dan salah satu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang peranan dari Roh Kudus adalah yang boleh kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berbicara tentang Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Dan salah satu peranan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk menginsafkan manusia akan dosa dan juga meyakinkan manusia tentang kebenaran. Nah, apakah Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, betul. Salah satu peristiwa yang paling besar yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul tentang bagaimana orang banyak insaf, lalu kemudian mereka memberikan diri mereka kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Dalam Kisah pasal yang kedua, pada waktu hari Pentakosta, di mana murid-murid Petrus dan rekan-rekannya berkhotbah kepada orang yang datang dari berbagai latar belakang bahasa, akan tetapi mereka memahami apa yang disampaikan. Karena Roh Kudus bekerja melalui karunia bahasa yang menyanggupkan mereka memahami apa yang disampaikan oleh para murid itu. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus bukan hanya bekerja dan menyanggupkan para rasul itu untuk berkata-kata dengan bahasa lain, Roh Kudus juga bekerja dalam hati setiap pendengar, sehingga pada waktu rasul-rasul itu
membuat panggilan agar supaya orang-orang itu mau untuk menerima Tuhan Yesus, maka Alkitab mencatat pada hari itu kurang lebih ada 3.000 orang yang dibaptis oleh sebab mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah peranan dari Roh Kudus. Dan betul, apa yang dikatakan dalam pertanyaan saudara Joni Jara, betul. Itu adalah salah satu peranan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati. Namun Roh Kudus tidak bisa memaksakan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Entah memilih untuk percaya atau memilih untuk tidak percaya. Makanya ada ayat yang berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Mengapa Roh Kudus bisa berduka? Tentu Roh Kudus berduka oleh karena manusia tidak mau menerima kehendak Allah sekalipun Roh Kudus telah bekerja di dalam hati mereka. Ya. Seberkuasanya Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia, pilihan tetap ada dalam tangan manusia, pada hati manusia. Ada juga ayat yang menyebutkan tentang Roh Kudus meyakinkan atau bekerja dalam hati manusia, bahwa untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin boleh kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal yang keempat dari buku 1 Yohanes. Saya mau baca mulai ayat yang pertama. Kita baca dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Boleh, Stephen, tolong bacakan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Terima kasih. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, dan roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terima kasih. Di sini yang disebutkan dengan roh, ada banyak roh katanya, dan setiap roh, dan ujilah roh-roh itu. Sebenarnya hanya ada 2 roh, yaitu roh Allah, ya, Roh Kudus, dan roh antikristus, roh jahat. Itu yang dikatakan di sini, ada roh Allah, lalu ada juga disebutkan roh antikristus. Tapi mengapa disebutkan roh-roh? Karena ini dikaitkan dengan ayat yang pertama, dikatakan sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan nabi-nabi itu bernubuat, mengajar. Jadi karena ada banyak nabi palsu, makanya dikatakan roh-roh, seakan ada banyak roh-roh. Padahal ada Roh Kudus, lalu kemudian roh jahat. Roh Allah dan roh jahat. Sekarang, kalau seseorang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu bukanlah ajaran yang berasal dari Allah. Artinya, sumber ajaran itu bukanlah roh Allah. Sumber ajaran itu menurut ayat ini adalah roh antikristus. Karena ia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
ayat yang kedua mengatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan itulah Roh Kudus yang bekerja pada setiap orang untuk boleh percaya dan menyambut kepada pekabaran itu. Dan Roh Kudus jugalah yang menyanggupkan seseorang untuk mengajarkan ajaran tersebut kepada banyak orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat peranan dari Roh Kudus. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-6, boleh dibaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa Stop dulu di situ. Stop dulu di situ. Kenapa dikatakan kami berasal dari Allah? Oleh sebab Rasul Yohanes dan rasul-rasul lainnya mengajarkan firman Tuhan. Jadi mereka mengatakan ajaran kami ini berasal dari Allah, berasal dari Roh Allah, berasal dari Roh Kudus. Itu yang mereka katakan. Kemudian dibaca, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Terima kasih. Jadi kalau Roh Kudus mengajarkan firman Allah melalui seseorang yang dikuasai hatinya dan diberikan hikmat untuk mengajarkan, dan Roh Kudus yang sama bekerja dalam hati seseorang yang rindu akan kebenaran, maka akan bertemu, akan cocok, akan matching. Kenapa? Karena roh yang sama yang bekerja dalam hati mereka. Salah satu contoh yang terdapat dalam Kisah pasal yang ke-8. Roh Kudus yang menyuruh Filipus untuk pergi ke jalan yang menuju ke Gaza. Dan Roh Kudus juga yang bekerja pada hati sida-sida dari Ethiopia itu. Sehingga pada waktu Roh Kudus yang menuntun Filipus itu bekerja dalam hati Filipus, dan Filipus datang lalu mengajarkan firman Tuhan kepada sida-sida dari Ethiopia itu, maka sida-sida itu menyambut dengan baik oleh sebab hatinya terbuka kepada Roh Kudus. Jadi Roh Allah bekerja. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa itu adalah merupakan pilihan manusia untuk mau menerima kebenaran atau tidak mau menerima kebenaran. Kata kebenaran ini tadi kita baca di ayat yang ke-6 dari 1 Yohanes pasal yang ke-4, di mana roh Allah itu, Roh Kudus itu disebut sebagai roh apa, Jeffrey? Di sini ayat ke-6 disebut sebagai roh kebenaran. Kebenaran. Ya, roh kebenaran. Dan bukan hanya di dalam surat 1 Yohanes ini saja terdapat julukan kepada Roh Kudus sebagai roh kebenaran, tapi Yesus sendiri memperkenalkan Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sebagai berikut. Yohanes, bukan Kisah. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh itu yang mengajarkan melalui seseorang yang dituntun oleh Roh Kudus, dan roh yang sama yang menuntun seseorang yang mendengarkan pekabaran itu agar mau dituntun kepada kebenaran. Dan ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana roh Allah bekerja, baik pada juru kabar maupun kepada pendengar. Tadi Filipus dan sida-sida dari Ethiopia satu contoh. Contoh lain adalah Petrus dan Cornelius. Roh Kudus bekerja pada Petrus
Roh Kudus juga bekerja pada Cornelius. Luar biasa, Allah bekerja dalam hati setiap orang. Marilah kita menyambut pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita agar kita dituntun kepada kebenaran. Terima kasih.